semakin saya bela, semakin saya lihat ternyata tidak ada kesalahan dia di sini. Bukan membantah. Otto itu kan cari duit. Dia kerjanya cari duit itu. Pemirsa Silat RCTI, kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin kembali ramai menjadi perbincangan publik. Dan pasca Otto Hasibuan, kuasa hukum terpidana Jessica Wongso angkat bicara, kini giliran ayah mendiang Mirna, Edi Darmawan Salihin, secara eksklusif kepada tim Silat RCTI tadi malam memberikan tanggapannya. Tak hanya membantah semua perkataan Otto, Edi pun turut menjelaskan terkait kesalahpahaman bahwa dirinya sempat memiliki botol yang diduga mirip tempat racun sianida pada awal kasus sang putri bergulir pada 2016 silam. Ia juga menyayangkan meninggalnya Mirna yang sudah 7 tahun berlalu kembali dikorek-korek, padahal sudah jelas-jelas Jessica dinyatakan bersalah sebagai pembunuhnya. Hal itu juga kembali mengungkit dukanya atas kehilangan putri tercinta dalam insiden yang sangat memilukan tersebut. Saya ada botolnya bilangnya pakai. Botol yang dipakai untuk Racun kelihatan mirip. yang menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak, saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari itu. Australia. Kecil, jadi sampel daripada parfum. Oke. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset ya. Saya kalau di perusahaan saya itu insting saya segala jarang meleset. Kalau saya ngomong ini biasanya ya, ini bukan dukun tapi saya tebak aja. Dan Bapak menduga seperti itulah botol yang Iya, digunakan. buktinya nanti lihat aja Jessica, saya buktikan juga. Botol minyak wangi. Om beli di Australia. Tahu-tahu nih orang luarin sampel nih Om, gitu kan. Sir, I can give you extra. Lu beli ini minyak wangi, dikasih botol-botol sampel begitu. Gue bilang, ini kecil-kecil begini lucu. Om simpen. Tahu-tahu kejadian Mirna, kepikir. Jangan-jangan omongan yang dokter siapa tuh? Theodor. Yang dicelepin ke dalam, disodokin itu ke dalam sianida. Ya itu. Pikiran Om pakai itu. Cuman Om ngarang itu. Ya biarin aja viral. Emang kenapa gua? Salah apa? Hanya berpikir kalau itu bisa jadi. Kenapa kalau sianida dipegang bagaimana tangan dia? Apakah gak bobok babak belur? Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi itu mau ngapain coba? Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Ada satu lawyer datang pada saya, bagaimana bang kalau terima Jessica ini mereka tidak punya mampu bayar, tapi akan mau memberikan sesuatu yang mampu dia berikan. Saya bilang tidak. Even 1 penny, 1 rupiah pun saya mau nggak terima. Tapi janji ya, saya bilang. Kalau terbukti kalian bohong sama saya, ya di tengah jalan saya akan tinggalkan kasus ini. Kalau kalian bohong sama saya, oleh karena itu saya bertemu dulu dengan Jessica, baru saya bisa pastikan terima kasus ini. Setelah saya bertemu Jessica, saya bikin janji, dia bilang oke, Om, biarkan Om. Om mau bikin apapun, mau tanya apapun, saya nggak suruh-suruh, silahkan lakukan apapun, gali apapun, saya siap. Kalau Om merasa bahwa saya bersalah, tinggalkan saya. Dan setelah perjalanannya, saya lihat ternyata semakin saya bela, semakin saya lihat ternyata tidak ada kesalahan dia di sini. Bukan membantah. Otto itu kan cari duit. Dia kerjanya cari duit itu. Hidupnya dari mana? Kan bilangnya gratis. Ya kan kalau dia gratis kita ini aja. Kita kasih tepuk tangan, hebat ya. Secara tegas, Edi juga memberikan tanggapan terkait keyakinan Otto yang hingga detik ini masih percaya bahwa Jessica tidaklah bersalah. Menurutnya, semua itu wajar saja
karena Otto merupakan kuasa hukum Jessica, sehingga ia akan membela mati-matian kliennya tersebut. Dengan kembali ramainya kasus kematian Mirna, justru membuat kericuhan di tengah publik yang seharusnya tidak diperlukan. Lantas benarkah tak terima dengan pernyataan Otto, Edi berniat untuk membawa permasalahan itu ke jalur hukum? Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau gerasi lah. Udahlah, Otto lewatin aja pas this case gitu. Jadi saya juga nggak nafsu jadinya. Lu ngomong seenaknya begitu nggak bisa. Mau juga gue yang nafsu, bukan dia dong. Lu ngomong seenaknya begitu nggak bisa. Mau juga gue yang nafsu, bukan dia dong. Udahlah ya, Om bilang nih, sudahilah persoalan ini ya. Kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica. Mari, kita nggak perlu malu. Saya juga tidak cari menang. Saya nggak ingin menang. Saya hanya ingin membuktikan keadilan itu terwujud di negara kita ini. Jadi itu sebenarnya saya mau berjuang terus. Dengan segala akal pikiran yang Tuhan berikan pada saya berjuang. Tapi semuanya serahkan pada Tuhan. Apalah artinya saya? Apa artinya saya? Saya melawan suatu kekuatan yang lebih besar sekali. Saya seperti menghadapi tembok di sini. Ya, tetapi kalau Tuhan berkenan, ya mudah-mudahan ini berhasil. Saya hanya berserah pada Tuhan saja. Kita mana tahu dia berdua lagi ngomong di situ, ngomong apa juga kita nggak tahu. Udah ngaku kali, bisa jadi. Tetap dibelain karena mungkin duitnya gede. Jalan-jalannya ke Alaska tuh, nggak ada lawyer di dunia ini. Nggak bela mati kliennya. Nggak ada lawyer di dunia ini. Nggak bela mati kliennya. Putuskan di pengadilan ya, sudah diinikan dengan hakimnya, kalau dia memang bersalah ya sudah gitu loh. Sekarang mau dibuka lagi pun untuk apa gitu, karena kan semuanya juga hakim juga memutuskan itu dengan fakta ya, dengan data-data yang sudah dikumpulkan, semua bukti-bukti, dan memang memberatkan si Jessica-nya sendiri. Menurut saya sih ya sudah, biarkan dia menjalankan hukumannya dengan benar. Sejak awal kasus kopi sianida menjadi sorotan publik, memang tidak sedikit opini publik terbagi, bahkan menuai pro kontra. Namun secara belak-belakan bagi Edi, Jessica 1.000.000% merupakan sosok yang memang sudah merenggut nyawa putri tercinta. Bukan tanpa alasan, ia pun turut memberikan gambaran kronologi versinya guna mematahkan tudingan warganet. Mulai dari waktu kejadian, keterangan para ahli, hingga pendapat yang mendukung bahwa Jessica memang pantas dihukum dalam kasus tersebut. 1 million itu berapa ya? 1.000.000% kan saya bilang. Waktu yang dikuasai dia berubah menjadi kunyit yang dilihat oleh semua barista, bahwa isinya dites oleh Pak Krisnamukti sama dokter Gel-Gel, itu isinya sianida, warna itu tuh. Terus paling penting nih, kalau Mirna nggak ketemu Jessica mati nggak? Gampang kan pertanyaannya? Itu nggak bakal kenapa-napa dia, masih sama Om sini. Otopsi, Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat, Ed. Kita lihat lambung dulu karena lo bilang kan minum kopi. Kita buka. Nggak tahu udah ketemu tuh sianida di lambung Mirna, sampai luka-luka begitu, porosi. Tidak terus dijalankan karena Pak Musyafak itu bilang sama saya, Ed maaf ya, kalau ini nggak ketemu nih di perutnya, kepaksa lu gue mesti bedah semua sampai ke otak, karena kita mau tahu dia kena serangan stroke atau apa kali. Oleh karena itu pada netizen saya minta tolong berjuanglah dengan cara yang Anda bisa lakukan. Tapi kalau ada kekeliruan, kan nggak ada salahnya diperbaiki. Di tengah kehebohan yang kini terjadi, Edi juga menanggapi kemungkinan bagi Jessica untuk meminta grasi kepada Presiden atas hukuman 20 tahun penjara yang kini dijalaninya. Ia yakin betul bahwa hal itu tak akan pernah bisa terjadi. Apalagi menurutnya Jessica akan enggan melakukannya. Karena syarat utama, dirinya harus mengaku bersalah bahwa telah membunuh Mirna.
karena enggan mendapat hujatan hingga sorotan miring publik. Di sisi lain, menurut Otto, Jessica enggan meminta grasi lantaran dirinya sampai detik ini merasa tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan sahabatnya sendiri tersebut. Ya misalnya bisa, silahkan. Coba presiden kita yang hebat itu. Kalau saya yakin dia menghormati hukum. Kalau sampai Jessica ngaku dia bunuh Mirna, kan mesti ngaku dulu. Jokowi bisa melotot tuh, hah? Lu bunuh Mirna? Berarti lu nggak kemarin ini ngebohong begitu hebat amat lu. Tapi nggak mungkin dia lakukan. Mendingan dia di dalam bui aman, kagak dicengin orang lu pembunuh gitu. Iya, betul-betul. Saya yakini dia tidak berbuat lah. Tapi saya katakan tadi kan hanya Tuhan yang tahu 100% apa yang terjadi. Tapi 99,9% itu saya yakini dia tidak berbuat. Buktinya saya bilang, saya sampai menangis mendengar itu Pak. Jessica, kau gerasi lah. Kalau kau gerasi, mungkin saya bisa meyakinkan Presiden, Mahkamah Agung dan sebagainya pihak-pihak otoritas yang bertanggung jawab di sana. Siapa tahu saya bisa yakinkan dengan bukti-bukti yang ada supaya kamu dikasih keringanan atau dibebaskan. Tapi dia sendiri tidak mau. Dia bilang saya tidak akan mungkin mau mengakui karena secara gerasi itu kan harus dia mengaku bersalah kan. Dia bilang saya tidak akan mungkin mengakui suatu perbuatan yang tidak saya lakukan. Tapi kamu kan berapa puluh tahun lagi di sini. Dia bilang kalau harus nasib saya seperti ini apa boleh buat. Saya hanya berdoa saja sama Tuhan. Saya hanya berdoa saja sama Tuhan. Mungkin kalau menurut saya sih boleh diulang lagi sih kasusnya untuk dibuka lagi biar pada jelas juga gitu. Jadi kita nggak nyalahin salah satu pihak aja tanpa ada bukti-bukti yang jelas, benar-benar jelas gitu. Di balik semua yang sudah terjadi, bagi Edi dirinya masih sangat meyakini bahwa Jessica adalah pelaku yang memang telah menghilangkan nyawa putrinya. Karena itulah ia menuding Jessica, keluarganya, bahkan Otto sebagai kuasa hukum melakukan banyak kebohongan. Tentu saja menurut Edi, mereka ingin Jessica bebas dari kesalahan yang memang sudah seharusnya ia tanggung. Kepada publik, Edi pun memberikan pesan bahwa dirinya minta maaf jika ada kesalahpahaman yang terjadi. Karena bagaimanapun juga, dirinya juga merupakan seorang ayah yang telah kehilangan sang putri untuk selama-lamanya. Ya bohong sekali, bohong terus lah. Bohong satu lahir, bohong yang terus-seterusnya. Jadi keluarganya bela-belain ya wajar lah ya, tapi jadi ikut ngebohong. Semua, sampai Otto-Ottonya juga ngebohong. Kalau Jessica kan bohong, dia supaya lolos. Sorry ya, mau lolos, ada om sini. Kalau Jessica kan bohong, dia supaya lolos. Sorry ya, mau lolos, ada om sini. Seperti biasa, dia selalu menyembunyikan kesedihannya. Kalau saya berdua dengan dia baru nangis. Dia nangis sama saya. Tapi kalau ada orang, gak mau nangis dia. Dia tunjukkan tegar. Dan ini kadang-kadang dianggap orang sebagai ini pembunuh darah dingin. Sebaliknya dia tidak. Dia ingin mengatakan, ngapain saya nangis? Di depan orang, ditertawain. Saya tidak pelaku. Jadi dia bisa meyakinkan dirinya, saya tidak melakukan, maka saya harus kuat. Saya tidak melakukan, maka saya harus kuat. Ya udah minta maaf kalau salah mengerti dalam penjabaran om di dalam itu. Om salah. Yang salah ya salah, yang bener ya om jawab bener. Itu kamu bisa cerna deh. Warganet sekarang kan luar biasa, pinter-pinter. Kalau om sih terus terang gaptek nih. Sebenarnya itu kan kontroversi ya antara si Jessica dan banyak sih yang menyudutkan si Jessica. Udah sih nggak perlu cari pelakunya lagi. Itu udah fix bener si Jessica pelakunya gitu. Nah terus di satu sisi ada yang bilang enggak, itu sebenarnya bukan Jessica pelakunya, tapi bapaknya si Mirna itu pelakunya karena dia tahu kok dia bisa tahu ini botolnya seperti ini ya gitu kan. Terus alibinya dia saya ngeliat di mana di luar negeri apa di Australia kalau nggak salah di Australia tuh banyak yang pakai racun tuh yang di botol segini dia tuh kalau nggak salah tuh. Nah itu ya kalau saya pribadi sih saya sih melihat dari sisi ininya adalah ya kita nggak perlu ngejudge itu si Mirna kah atau bapaknya, ya biarlah hukum yang di Indonesia, hukum yang berlaku ya
saya juga percaya ibaratnya hukum yang berlaku di Indonesia itu udah sesuai dengan rules-nya.